Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, berkata, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighah. Pada satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kami, memberikan pelajaran kepada kami dengan nasihat yang sangat mendalam, dengan nasihat yang sangat begitu berkesan. Wajilat minhal qulub, di mana hati-hati yang mendengar di kala itu gemetar. Wadharifat minhal uyun, mata pun yang hadir di waktu itu pun meneteskan air matanya. Jadi nasihat ini betul-betul nasihat yang sangat mendalam dan sangat berkesan, sehingga para sahabat yang hadir membuat hati mereka bergetar, membuat mata mereka meneteskan airnya. Lalu sedemikian mendalamnya nasihat itu, sedemikian berkesannya nasihat tersebut, fakulna, lalu kami berkata, yakni para sahabat berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'in. Ya Rasulullah, sepertinya nasihat ini adalah nasihat yang terakhir. Semikian dirasakan oleh para sahabat. Sepertinya mereka belum pernah mengalami getaran, kesedihan, dan lain sebagainya pada nasihat-nasihat sebelumnya. Tapi kali ini semuanya bergejolak mendengar apa yang beliau sampaikan itu. Sehingga ada yang berpendapat, ya Rasulullah, sepertinya ini adalah nasihatmu yang terakhir. Qala, lalu fa'ausina, oleh karena itu berilah kami nasihat, berilah kami wasiat, berilah kami pesan apa yang harus kami lakukan ke depannya. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, usikum bittaqwallah, aku berwasiat kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala. Was-sam'i wat-tha'ah, mendengar dan patuh. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasy, yakni kalian wajib mendengar dan patuh kepada pemimpin, maksudnya. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyun, sekalipun pada saat itu nanti kalian diperintahkan oleh seorang hamba Habasyi, ya, seorang yang berkulit hitam. Wa innahu, berikutnya, wa innahu, dan sesungguhnya, kata beliau, may ya'is minkum, barang siapa yang hidup di antara kalian, barang siapa yang di antara kalian Allah berikan usia panjang, fasayara ikhtilafan katsiran, kelak dia akan melihat banyaknya ikhtilaf, banyaknya perselisihan. Kedepannya akan kalian temukan banyaknya perbedaan, ikhtilaf, perselisihan. Maka di saat itu yang harus kalian tempuh, fa'alaikum bisunnati, maka hendaklah kalian berpedoman, berpegang
kepada sunnahku, kepada tuntunanku, wa sunnati al-khulafai ar-rasidin al-mahdiyyin, dan kepada sunnah, petunjuk, pedoman khulafa ar-rasidin al-mahdiyyin yang mendapat petunjuk. Riwayat lain menyebutkan min ba'di, setelah aku. Addu 'alaiha bin nawajis, kalau bahasa kitanya, gigitlah dengan geraham kalian. Artinya berpegang teguhlah dengan pedoman itu, apapun yang terjadi, gigitlah patokan itu, pedoman itu dengan geraham kalian. Artinya perintah untuk betul-betul berpegang teguh. Berikutnya nasihat Nabi kepada mereka, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hindari oleh kalian untuk urusan-urusan baru, tentu di dalam agama ini. Kenapa? Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena setiap bid'ah itu yang mengada-ada itu adalah sesat. Hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmizi. Anak-anak sekalian, hadis ini mengandung pelajaran yang luar biasa. Paling tidak, ya, ada 3 catatan penting yang berkaitan dengan hadis yang agung ini. Pertama, al-amru bil i'tisabi, ya, al-amru bil i'tisami bi kitabillah. Perintah untuk berpegang teguh kepada kitabullah. Ya. Itu ada pada ayat pertama. Di dalam hadis ini kan tidak disebutkan. Ya. Tetapi di dalam bahasan sebelumnya ada wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah. Artinya rujukan pertama kita, ya, pegangan pertama kita, landasan pertama kita dalam hidup ini adalah Al-Quran. Untuk menentukan halal haramnya, ya, Al-Quran. Untuk membolehkan, menentukan boleh tidaknya, hitam putihnya, Al-Quran sebagai kalamullah, firman Allah yang berfungsi hudal linnas, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi manusia dan petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Jadi kalau Al-Quran mengatakan haram, ya udah haram, selesai. Kalau Al-Quran mengatakan halal, ya halal. Ini patok pertama. Tentu saja pedoman yang kedua adalah sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena wallahi Al-Quran itu tidak akan mungkin kita bisa paham maksud dan maknanya, kemana arahnya, kecuali melalui petunjuk Rasul, melalui sunnah Rasul. Karena Rasulullah lah yang bertugas untuk menjelaskan Al-Quran itu, litubayyina lahum ma nuzzila ilaihim, agar engkau ya Muhammad menjelaskan kepada mereka tentang Al-Quran yang diturunkan itu. Jadi penjelasan Rasulullah tentang Al-Quran itu
yang diterima oleh para sahabat, turun kepada tabi'in, turun kepada tabi'ut tabi'in atau atba'ut tabi'in, dan sampai kepada kita hari ini. Nah, itu pentingnya kita belajar secara maksur. Apa itu bil maksur? Memahami Quran dengan Quran, memahami Quran dengan hadis, memahami Quran dengan pendapat para sahabat, para ulama. Agar apa? Agar kita tidak salah, agar kita tidak keliru. Sebab jika Quran dan hadis itu kita pahami menurut maunya kita, nanti bisa-bisa Quran dan hadis itu dipahami berdasarkan kepentingan. Ya, nah kepentingan kan tidak sama. Kepentingan penguasa berbeda, kepentingan pengusaha berbeda lagi. Nanti dibawa kemana-mana. Oleh karena itu, pedoman kita yang hak adalah Quran, Sunnah ala fahmi salafus saleh. Kita pegang Al-Quran, kita pegang Sunnah menurut apa yang dipahami oleh generasi terbaik dari umat ini, yaitu salafus saleh. Siapa mereka? As-sahaba, terus tabi'in, terus atba'ut tabi'in. Boleh nggak ulama-ulama hari ini kita berpegang teguh kepadanya? Boleh. Manakala cara mereka memahami Quran Sunnah menuruti generasi yang sebelumnya. Yang kedua, kandungan dari hadis yang agung ini adalah an-nahyu sadidu wal akiru anit tafarruqi wal ikhtilaf, yakni larangan yang begitu tegas dan keras terhadap terjadinya tafarruq, perpecahan, wa ikhtilaf, dan perbedaan. Kita nggak boleh memelihara perbedaan dan pertikaian. Bahkan jika ada bibit-bibit itu sudah mulai kelihatan, itu segera diatasi. Jika ada bibit-bibit perbedaan itu muncul ke permukaan, kewajiban orang alim adalah mengatasinya. Jangan sampai bibit itu menjadi besar. Ya, kan pertikaian, perbedaan itu kan tidak sekonyong-konyong muncul begitu saja kan. Ada faktor-faktor awal, ada penyebab-penyebab awal yang menyebabkan dia menjadi besar jika itu dibiarkan. Nah, ini penting tuntutannya kepada orang-orang yang ahli ilmu, karena ahli ilmu tahu, dia bisa melihat keilmuan yang mereka miliki, bisa melihat gejala-gejala, fenomena-fenomena terjadinya hal-hal yang tidak baik. Mereka nggak boleh diam, mereka nggak boleh biarkan, justru mereka harus responsif, cepat merespon agar ikhtilaf itu tidak menjadi besar, agar tafarruq, perpecahan itu tidak sampai terjadi. Ya, itu penting dipahami. Kenapa? Karena pertikaian, perpecahan itu dilarang. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Jelas itu. Pada bagian pertama, perintah untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, kepada agama Allah. Ini Al-Quran Sunnah. Kedua, wala tafarraqu, larangan secara tegas agar tidak terjadi tafarruq, perpecahan, agar tidak terjadi perbedaan yang mengarah kepada perpecahan. Itu yang kedua. Yang ketiga, faedah dari hadis ini dan juga ayat sebelumnya, Ali Imran 103 itu adalah al-amru bil tidami
sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inda wuqu'il ikhtilaf, yaitu perintah untuk iltizam, untuk berpegang teguh, memiliki komitmen yang kuat untuk berpegang teguh, berpedoman kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam inda wuqu'il ikhtilaf, ketika terjadi perbedaan. Itu yang ketiga. Kan dikatakan begitu. Ya, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minun nabillahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Diawali, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, atiullaha wa atiur rasul, patuhlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul, wa uli amri minkum, dan kepada ulil amri. Taat kepada Allah mutlak, taat kepada Rasul mutlak, taat kepada ulil amri, lihat, jika ulil amrinya benar kita taati, kalau maksiat kan tidak. Fa in tanaza'tum fi syai'in, jika kamu bertikai berbeda dalam hal-hal tertentu, apalagi persoalan-persoalan besar, persoalan keagamaan, persoalan keumatan, fardu ilallah war rasul, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Maksudnya apa? Kembalikan bagaimana Allah memberikan solusi, apa yang Allah sabdakan ketika terjadi hal yang seperti itu, apa yang Allah firmankan dan apa yang Rasul sabdakan untuk mencari jalan keluar yang berkaitan dengan ikhtilaf itu. Kalau perbedaannya itu disebabkan oleh bahasa, kembalikan kepada bahasa Quran, kembalikan kepada bahasa Rasul. Paham nggak nih kalian? Misalnya dalam satu persoalan ada bahasa Arabnya, antara 1, 2, 3 berbeda pendapat memahaminya. Ya dong, jika tadi perbedaan, kembalikan kepada bahasa Quran, bahasa Arabnya. Contohnya, yadullah fawqa aydihim. Itu ayat itu kan menimbulkan banyak ikhtilaf di kalangan ahli agama ini. Yang terjemahan artinya adalah tangan Allah di atas tangan mereka. Nah, datang pertikaian pendapat, ikhtilaf. Bukan tangan, tapi yadun itu artinya kekuasaan. Terus kan gak ada ketemunya. Ya udah, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Apa itu bahasa Allah, bahasa Rasul? Yadun itu bahasa Allahnya apa? Ya tangan. Yadun itu bahasa Rasulnya apa? Ya tangan. Ya berarti yadullah fawqa aydihim, dia tangan Allah di atas tangan mereka. Ya begitu. Tapi bagaimana tangan Allahnya dijelaskan oleh Allah? Laisa kamislihi syai'un. Enggak ada satupun yang sama dengan tangan kita. Enggak. Dengan dikira tangan Allah itu sama dengan tangan kita. Tapi tangan Allah di atas tangan mereka, ya udah begitu. Kalau memang terjadi ikhtilaf dalam memahaminya. Paham nggak? Tangan Allah, wallahi nggak sama dengan tangan kita. Ya, Allah tuh punya 2 tangan. Sebagaimana kita punya 2 tangan, tapi beda aja di mana? Di dalam hadis-hadis saya disebutkan apa? Tangan Allah itu wakil tauhuma yaminun. Nah, ayo. Tangan Allah itu kedua-duanya kanan, anak-anak sekalian. Kalau kita punya 2 tangan, nih Abi, ini ada kanan, ada kiri. Kalau Allah kedua-dua tangannya kanan, yaminun. Nah, ayo gimana? Imani itu, yakini itu. Jadi, jika terjadi ikhtilaf dalam banyak hal tentunya, ya, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Apalagi di dalam safar. Dalam safar misalnya terjadi persoalan pelik, kehabisan
makanan. Yang ada di situ adalah ya babi, berarti babi hewan haram, bukan kambing. Ya. Lalu ada juga tanaman, katakanlah misalnya ada nangka, cempedak yang sudah matang yang bisa dinikmati, tapi orang punyanya tidak ada. Sementara kita lapar, kalau kita nggak makan kita bisa terancam kehidupan kita. Terjadi itu ikhtilaf gimana ya, mana ya? Ya udah. Kata Allah apa? Kalau babi itu kan hukumnya kan haram, hukum normalnya. Tetapi faman ittara ghaira baghin wala 'adin falislam alaih. Barang siapa yang terpaksa dalam kondisi darurat demi mempertahankan hidup, makanlah. Apakah babi yang haram jadi halal? Tidak. Hukum babi tetap haram dimakan. Hanya saja kalau dalam kondisi normal yang haram dimakan itu berdosa, dalam kondisi darurat yang haram itu dimakan tidak dosa. Fala itsma alaih, enggak dosa. Tapi berubahkah hukumnya menjadi halal? Ya tidak, tetap haram. Nah, atau memilih memakan tumbuhan tadi, tanam-tanaman orang, tapi yang punya kan tidak ada. Bagaimana? Nabi memerintahkan kita disuruh berteriak meminta itu 3 kali. Kan orang kan tidak ada, kita coba aja teriak 3 kali untuk menunjukkan ada atau tidak orang di sana. Kalau tidak ada, silakan dimakan. Makan untuk dijadikan bekal, bukan sekedar untuk menutupi kebutuhan di kala itu. Nah, itu salah satu contoh jika tadi ikhtilaf, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Namun jika kita tidak mendapatkan juga dengan jalur Allah dan Rasul, tidak ada wahyu Quran dan sunnahnya, maka pedoman kita yang berikutnya, pelajaran keempat dari hadis ini adalah alaikum bisunnati al-khulafa ar-rasyidin al-mahdi. Ikuti apa yang dilakukan oleh para sahabat, terutama 4 sahabat yang agung itu. Bagaimana pendapatnya Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Jadi mengikuti pendapat Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali itu bukan bid'ah. Itu kan sahabat, bukan Rasul. Bid'ah dong, bukan. Karena itu di ACC oleh Rasul. Miya'is minkum fasayara ikhtilafan katsiran fa'alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Ketika kalian melihatnya ikhtilaf, melihat perbedaan di sana sini, tidak ditemukan titik temunya, ya udah berpedomanlah kepada sunnahku, pakai sunnahku. Kalau nggak ketemu juga sunnah khulafa ar-rasyidin. Jadi Nabi yang memerintahkan kita. Paham tuh? Nabi yang memerintahkan kita untuk mengikuti sahabat ketika kita tidak menemukan dari rujukan yang kedua, yaitu sunnah. Pelajaran yang kelima dari ini adalah tentang tercelanya bid'ah. Mengada-ada dalam urusan agama itu namanya identik dengan bid'ah. Dan bid'ah itu adalah sesat. Siapa yang mengatakan bid'ah sesat? Siapa? Ya Rasul. Fakullah bid'atin dalalah. Bukan Abu Weda, bukan ulama di sana, bukan Habib itu, bukan Habib ini, bukan kiai sana ke sini. Rasul yang mengatakan bahwa mengada-ada di dalam agama ini adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Di dalam hadis lain dikatakan wa kullu dhalalatin finnar, dan semua yang sesat itu ancamannya neraka. Oleh karena itu cukuplah bagi kita dalam beragama ini berpedoman kepada Al-Quran, berpedoman kepada Sunnah, berpedoman kepada perkataan para sahabat, berikutnya disebutkan perkataan para tabi'in dan para ulama-ulama yang hidup akhir zaman pun boleh kita ikuti pendapat mereka selama pendapat mereka itu merujuk kepada
sumber-sumber yang sebelumnya.